Halo guys, kembali lagi di podcast kita Pipoy, oke? Wow. Keren. Dan hari ini bintang tamu kita yang akan kita mau tanya-tanyakan itu adalah Mas Hendrik. Ya, Mas Hendrik ini adalah dia seorang tenaga kesehatan yang sudah beberapa tahun mengabdikan diri untuk negara kita Kesatuan Republik Indonesia, ya. Oke. Mas Hendri, gimana kabarnya, Mas? Amazing. Sehat. Oke. Kabarnya baik, guys, ya. Masih jiwa mudanya masih semangat. Oke. Dengar-dengar Mas Hendri pernah mengabdikan diri di bagian timur Indonesia. Ya, benar. Kalau boleh tahu itu bagian timur di mana ya, Mas? Di Papua Barat. Itu di Papua Barat itu kabupatennya atau ke pedalamannya lagi, Mas? Di pedalaman, tepatnya itu di di sana ada kecamatan ya, distrik. Di Distrik ya. Maya Libit, Kabupaten Raja Ampat. Raja Ampat. Berarti wow, udah ke Raja Ampat ya, Mas Hendrik ya. Yang orang tahu Raja Ampatnya keren. Ya. Aslinya. Oh, iya. Jadi di pedalaman ya. Listrik nggak ada, sinyal nggak ada, semua susah, kalau jualan aja nggak ada. Oh, di sana dari tahun berapa, Pak? Dulu pertama ke Papua itu 2016 2016 sampai 2018. 2 tahun ya. Itu 2 tahun itu udah dikirim dari pusat atau bagaimana, Mas Hen? Ya, kami ditugaskan dari tim Nusantara Sehat, yaitu dari Kementerian Kesehatan langsung ya. Jadi kami di sana ditugaskan dalam bentuk tim, ada 7 orang. Ada dokter, perawat, bidan, kesling, kesmas, analis, sama gizi. Gizi ya. Ada 7 Berarti orang. ini Nusantara Sehat, program Kementerian Kesehatan ini merekrut beberapa jenis profesi ya, Ya, intinya kesehatan. gitu ya. Ya. Berarti ditempatkan di daerah yang terpencil gitu ya, Mas Hendrik ya? Ya, benar, di daerah terpencil, dan itu pun kalau untuk tim itu belum boleh nikah. Oh, berarti 6 bulan syaratnya nggak boleh nikah ya? Jadi kita semua lajang. Oh, semua lajang. Selama di sana, Mas Hendrik, selama di tempat tugas, kontribusi apa yang bisa Mas Hendrik berikan untuk masyarakat di Papua, khususnya di tempat tugas Mas Hendrik? Kontribusi karena saya di bagian kesehatan lingkungan, yaitu membuat perubahan perilaku dari mana yang selama ini masih kurang melakukan hidup PHBS. Setelah kami berada di sana, mereka sedikit demi sedikit sadar ya, terutama di buang air besar. Nah, biasanya mereka itu buang ke sungai, tapi di sana kita melakukan yang namanya itu pemicuan STBM. ya. STBM itu tujuan merubah perilaku dari kebiasaan suka buang air besar sembarangan. Setelah melakukan pemicuan, sudah tidak ada lagi orang buang air besar sembarangan. Mereka sadar. Pemicuan tentang STBM ya, dalam segi pelayanan kesehatan yang bisa Mas Hendri berikan, kan yang kita tahu ya, teman-teman ada banyak memberikan masukan bahwa tenaga kesehatan yang kerja di Papua itu merangkap dari beberapa profesi. Oh iya. Nah, itu Mas Hendrik di sana seperti apa? Ya, kalau di sana saya juga mengalami ya. Kadang itu sebagai asisten dokter dan sebagai apoteker juga. Oh, ya? Jadi karena saya bantu, karena keterbatasan tenaga ya kan, kami dikirim juga nggak ada yang apoteker. Jadi saya membantu di bagian itu, menyiapkan obat, temani dokter. Wow. Nah, karena kami di sana dikirimnya tim, jadi itu banyaklah yang inovasi itu kan tidak mesti ada yang baru. Misalnya ada kegiatan yang mati kita hidupkan kembali, itu kan bagian dari inovasi juga ya. Iya, betul. Seperti posyandu lansia, pos rindu, dan banyaklah lainnya. Selama 2 tahun di sana, adakah yang bisa di-sharing buat teman-teman Ya. dari mungkin perilaku hidup di sana
dari segi kita bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, coba bagaimana Mas? Cara bersyukur ya mungkin kita di daerah lain ini mungkin patut bersyukur karena apa yang dialami oleh saudara kita di Indonesia bagian timur sana sangat memprihatinkan ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, ya seperti kebutuhan pokok juga itu susah. Karena contohnya itu waktu kami tinggal di sana itu kebutuhan pokok itu sangat menjadi kendala karena jarak yang jauh dan tidak bisa diakses oleh jalur darat, dan cuaca juga kadang tidak bersahabat kalau kita melewati jalur laut. Jadi kami ke kota itu hanya sebulan sekali kadang. Sebulan membeli keperluan bahan pokok. Nah, di sana kami terbiasa dengan makan yang selama ini kami tidak pernah makan. Misalnya contohnya itu saya tidak suka itu yang namanya jantung pisang ya. Jantung pisang ya? Pisang itu saya tidak suka. Begitu di Papua, mau nggak mau ya saya harus makan. Ya diolah macam mana itu ya. Ternyata enak Ya. Ternyata enak. Iya, jantung pisang itu enak, itu bergizi. Ya. Jadi Terus daun apa itu sayur kangkung ya. sayur kangkung. Kangkung itu dibuat bermacam menu. Kadang kami buat bakwan, kadang Kreatif kadang ya. kami tumis ya. Lauknya itu aja ya. Kadang ada masyarakat ya kan, pulang dibawanya udang, dikasih udang ya, bersyukur dapat udang. Mau mancing di dermaga di sana nggak bisa mancing, nggak boleh mancing di sana padahal ikan besar-besar. Itu resikonya. Orang jualan nggak ada di sana. Sekarang kita mau tanya lagi Mas Hendrik ya, lebih ke masyarakatnya ya. Saya mau tanya tentang di mana Mas Hendrik tinggal di sana. Terus selama tinggal di sana 2 tahun, apakah ada gangguan dari masyarakat setempat atau mereka bahkan mendukung Mas Hendrik di puskesmas itu sendiri? Kalau gangguan sih dari masyarakat langsung nggak ada. Kalau langsung ya. Tetapi kalau seperti gangguan-gangguan dikerjain itu kayaknya ada. Ada ya. Seperti teman ada yang kerasukan ya kan, kemasukannya. Itu dibilangnya setan yang di dalam itu bilangnya dia suka sama saya punya teman itu ya kan. Tapi sembuh. Sembuh Ya. Ada juga sih orang kampung sana yang kasih apa itu sembur-sembur air itu. Setannya kabur. Terus di sana kan katanya tadi disampaikan bahwa kalau mau ke kota membutuhkan beberapa waktu untuk bisa nyampe ke kota. Iya. Terus kalau nyampe pun ke kota kadang cuaca tidak baik. Iya. Lah, Mas Hendrik sendiri perasaannya kalau mengalami hal seperti itu seperti apa? Ya pernah sih kejadian itu waktu mau ke kota ya kan. Nah, waktu ke kota itu cuaca nggak bersahabat itu. Di sana tuh ada yang namanya angin selatan. Angin selatan Itu ya? kalau angin selatan ombaknya itu besar, Wow. besar sekali. Ya. Itu sampai pasrah itu. Mana pelampung nggak bawa ya, kebetulan kemarin itu ada jerigen kosong ya kan. Jadi pegang jerigen kosong lah kiri kanannya. Tapi karena apa itu yang bawa kapalnya itu udah mahir, udah ngerti situasi ombak di sana ya aman. Amazing. Aman. Tapi tetap aja pasrah ya, walaupun bisa berenang katanya sana buaya banyak ya. Oh, di sana banyak buaya ya. Buaya apa ini? Buaya darat atau buaya laut? Buaya benar, buaya teluk. Di sana kami di teluk ya, di teluk di daerah terpencilnya di teluk. Oh gitu ya. Di Papua Barat itu sendiri, Mas Hendrik, dari segi kebutuhan pokoknya itu samakah dengan bagian barat atau bagian Harganya? Iya, harganya. Kalau untuk harganya ya tentu beda ya. Beda ya. Beda kalau untuk harga. Tapi nggak terlalu jauh lah Nggak kalau terlalu bedanya. Misalnya kalau kayak beras di sini masih dapat harga 140, sana 350. Berarti istilahnya 1 kali lipat naik ya. 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Oh, berarti di sana istilahnya udah semacam dolar ya. Ya, Kalau dolar ya, kalau dibandingin dengan dolar ya. iya. Sana mau makan bakso aja 35.000 semangkok, di sini mah 5.000 udah ada. Baksonya berapa itu? Baksonya berapa Ya biji? sama porsi 5.000 di sini. Astaga. Tapi itu adalah salah satu tantangan ya. Iya, Dan mau nggak mau harus dihadapi ya. Berarti
Mas Hendri ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua di luar sana, Iya. bahwa ya kita itu harus bersyukur, dimana kita itu masih banyak yang istilahnya lebih susah dari kita, tapi kita menganggap diri kita paling susah, ya. Nah, jadi pemikiran teman-teman itu buang jauh-jauh, karena dari kita masih ada yang lebih susah. Teman-teman, demikian hari ini ya. Mungkin kapan-kapan lagi kita akan berbincang dengan Mas Hendri, perjalanan karirnya seperti apa, sampai kenapa bisa punya istri yang istilahnya seteman kerja, ya. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan komen. Oke. Silakan komen ya guys. Oke. Demikian hari ini podcastnya. Salam sehat dari kita. Pipoy. Jangan lupa subscribe, oke? Like, comment, and subscribe. Share juga ya guys, oke? Dah. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan komen. Oke. Silakan komen.